DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Kami nggak mau lagi dihujat-hujat, dibully-bully di ruang publik atas nama DPR begini, begono, dan sebagainya. Kalau Pak Beni nggak keberatan, nggak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Ya nggak apa-apa kalau saya keberatan. Gitu. Dulu, ya kan nggak apa-apa. Ntar dulu jangan dibantah sebentar. Ini kita bicara akurasi. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar. Nah, ini ada undang-undang ini. Iya, sebentar. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar, saya ngomong dulu. Tidak, saya interupsi. Nggak, saya ngomong dulu. Ron, kasih gua dulu, Ron. Pak, jadi pada saat itu saya ada. Kalau Prof. Mahfud masih ingat, saya yang menyampaikan Ustadz di Kampung Malik. Sudah itu disambung oleh Anhar Nasution. Ketika Anhar ngomong gitu, jaksa-jaksa pada naik pitam. Waktu itu saya masih ingat betul disampaikan, kalau Anda yang ngomong saya tahu, tapi kalau yang ini yang ngomong kami tidak terima. Karena apa? Ya itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud. Saya ceritakan apa adanya. Jadi bukan mau kemak-kemak, supaya jangan ada miskomunikasi. Yang kedua, Bapak Ketua Pak Mahfud, mungkin yang tadi soal itu adalah statement Pak Menko tidak dalam konteksnya. Ini yang jadi soal. Jadi ketika Pak Menko mengatakan anggota DPR banyak dari Markus, memang sangat sensitif. Jadi maklum saja kalau kemudian banyak reaksi begitu. Jadi kalau tidak dijelaskan dalam konteks. Naik pitam debat dengan Arteria Dahlan, Beni Kaharman ancam buka dosa DPR. Di sini interupsi boleh, manakala nama seseorang disebut. Mohon Pak Ketua. Oke, dalam aturan tatip. Ini Beni ngapain nih? Rapat kita ini belum selesai. Dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini. Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Jaga martabat. Saya juga sakit hati. Saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud. Tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu Pak Mahfud siapa. Dulu. Saya ngomong jelas. Kalau ngomong dosa semua jangan dong. Mau buka kita semua. Dan jangan lupa juga, selama Pak Mahfud jadi ketua MK, hakim MK selama beliau masuk bui. Jangan dong selalu kalau begitu kita katakan hakim MK juga calon, Pak Mahfud juga calon. Jangan dong. Jaga martabat. Ya, saya bicara Markus. Ini tadi saya kan dipotong bicara Markus. Di DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025. Namanya peristiwa Ustadz di Kampung Malik. Pada waktu itu Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh di sidang gabungan Komisi 2 dan 3 itu dituding-tuding. Saudara jaksa baik sekali, tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Malik. Di kejaksaan tuh kotor semua. Ini ada, nanti di googling aja, di googling. Peristiwa itu jelas. Lalu jaksa-jaksa marah, kurang ajar kamu, katanya kepada anggota DPR. Kurang ajar kamu. Kami dianggap maling, ini dianggap Ustadz. Kamu kalau ngurus-ngurus perkara, habis marah-marah gini ngurus perkara. Nitip pejabat, nitip ini. Itu kan tadi saya katakan begitu. Tapi terus dipotong. Bukan DPR sekarang, DPR yang lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang, meskipun misalnya aja enggak mungkin dong nyebut. Disebut aja. Kalau ada justru disebut aja. Kenapa? Kalau ada enggak begitu bodohnya saya nyebut orang. Jadi perkara juga. Sudahlah, nanti kan ada para penegak hukum. Saya sahabat tadi kan saya bilang dulu. Bahkan saya nyebut Pak Beni mungkin waktu itu ada, karena waktu itu sidang gabungan Komisi 2 ke Komisi 3. Pak Jaksa Agung dituding-tuding. Wah, kejaksaan Pak Abdurrahman Saleh itu Ustadz di Kampung Malik gitu loh. Lalu ribut. Siapa yang ribut tuh? Ahmad Rasul. Misalnya ini terbongkar, jangan lupa juga kasusnya Rafael Alun yang LHA-nya hanya 50 miliar
ternyata diduga hampir setengah triliun. Dan kemudian Pak Mahfud kemudian bahkan membongkar ada deposit safety di Bank Mandiri itu sekitar 37 miliar. Dan ini harus kita apresiasi. Dan publik saya kira berkepentingan. Apakah si Alun pegawai KPK bermain sendiri atau kelompok yang lain? Nah, soal pertanyaan Mbak Caca, mengapa menyebut? Memang menurut saya bisa pahami apa perasaan daripada Prof. Mahfud. Saya sebagai pengacara Mbak Caca, DPR dengan pemerintah itu kan satu level. Tapi lihat cara tindakan daripada anggota DPR itu. Misalnya, bukan saja sebagai mitra, tetapi menempatkan saudara PPATK, ketua PPATK sebagai terdakwa. Itu yang saya lihat. Misalnya, ini jawab. Kau jawab aja pertanyaan begitu. Apakah itu mitra? Makanya dugaan saya kenapa Pak Mahfud mengatakan kami bukan bawahan, tetapi memang cara-cara Komisi 3 itu menurut saya arogan, tidak menempatkan PPATK sebagai mitra. Dan kelihatan kan sekarang akhirnya akibat ancaman daripada Komisi 3, kemudian yang mengancam, kemudian melakukan tindakan hukum. Ada seorang pegiat anti korupsi melaporkan itu saudara Ivan dan juga Menko Equin dan Menteri Keuangan. Menurut saya nggak apa-apa. Nah, kita dorong Pak Mahfud sejauh pengetahuannya dia untuk membongkar. Misalnya Mbak Caca, mengapa DPR misalnya diduga ada aliran 1 triliun kepada partai misalnya? Ya. Mengapa Komisi 3 tidak mendahulukan ini? Sehingga mereka objektif. Baik. Dimulai dari bersih-bersih dengan mereka, tapi tidak kelihatannya mereka kebakaran jenggot karena Pak Mahfud sudah mencoba untuk membuka ke publik. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan dan Beni Kaharman terlibat perdebatan buntut dari pernyataan Mahfud MD soal DPR Markus. Beni Kaharman menginterupsi Arteria Dahlan yang menyebut namanya. Kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa, ujar Arteria Dahlan dalam rapat pada 29 Maret 2023. Saya interupsi, ujar Beni Kaharman. Beni Kaharman pun mengatakan jika berbicara dosa dirinya mengancam akan buka semuanya. Kalau ngomong dosa mau buka kita semua, mau saya buka, ujarnya dengan nada tinggi. Kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Ya nggak apa-apa kalau saya keberatan. Itu dulu, ya kan nggak apa-apa. Ntar dulu jangan dibantah sebentar. Ini kita bicara akurasi. Saya interupsi. Nggak sebentar. Ini ada undang-undang ini. Iya sebentar. Saya interupsi. Nggak sebentar, saya ngomong dulu. Saya interupsi. Nggak, saya ngomong dulu. Ntar dulu. Kasih gua dulu, Ron. Tolong nama saya disebut itu Pak. Kasih dulu. Tolong saya dulu. Sebentar. Ini di sini interupsi boleh manakala nama seseorang disebut dan nama saya. Iya udah ntar dulu ya. Oke. Bukan. Tolong. Nanti diklarifikasi aja. Terkait undang-undang ini. Ya, makanya dengerin kan saya bilang Nama Pak saya Beni. disebut. Iya mungkin saja kalau ada zamannya Pak Beni ada Markus, kan bukan saya nulis Bapak. Kecuali bukan. Kecuali kalau Ya. nama saya tidak disebut. Mohon Pak Ketua. Oke, sekarang gini. Soal itu. Dalam aturan tatip, Ini Beni ngapain nih? silakan Pak Beni kalau mau interupsi Pak Pak. Beni nih. Ya, saya tidak membantah apa yang Anda katakan, tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Itu yang saya tidak setuju. Ya, sebetulnya saya merasa rapat kita ini belum selesai dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini. Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju.